Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Sky Edu Official. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya lebih berkembang ya. Baik, kita langsung ke materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Kali ini materinya mengenai perencanaan usaha produk kerajinan dari limbah domestik. Simak videonya sampai selesai ya. Baik, perencanaan produksi kerajinan itu menitik beratkan pada 5 unsur yang sudah tertera di layar. Yang pertama ada nilai estetika, keunikan, keterampilan, efisiensi, dan pemenuhan fungsi pakai atau hias. Nah, nilai estetika di sini maksudnya adalah keindahan dari produk yang kita buat. Jadi misalnya kita membuat sebuah bingkai foto dari limbah stik es krim, sehingga kita harus memperhatikan bagaimana bingkai foto itu bisa tetap indah meskipun terbuat dari limbah domestik gitu. Keunikan jelas ya, dari masing-masing produk kerajinan harus memunculkan segi keunikannya sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli. Yang ketiga, keterampilan saat menggunakan atau keterampilan saat membuat produk tersebut, lalu efisiensi atau kegunaannya, baik itu fungsi pakai ataupun hias. Baik, untuk merencanakan produksi itu ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah unsur estetika. Unsur estetika ini adalah maksudnya keindahan dari produk yang kita buat. Harus mengandung 4 prinsip utama. Yang pertama adalah kesatuan. Nah, maksudnya kesatuan, misalnya ketika kita membuat sebuah produk gitu ya yang digabung-gabungkan, nah harus dijamin lemnya atau perekatnya itu harus yang bagus sehingga bersatu antara bahan yang satu dengan bahan yang lain gitu, tidak berceceran. Nah, misalnya seperti ini ya contohnya. Lalu berikutnya yaitu keselarasan. Keselarasan ini tentunya dari mulai bentuk, ukuran itu harus selaras sehingga nanti akan indah gitu produknya, akan bagus. Yang berikutnya prinsip yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud ini akan akan istilahnya menjamin produk yang akan kita buat itu bisa berfungsi optimal. Misalnya ini adalah sebuah keranjang yang terbuat dari koran bekas, sehingga ketika pembuatannya harus diperhatikan keseimbangan dari produk ini agar tetap kokoh digunakan. Nah, yang berikutnya itu prinsip kontras. Kontras di sini perpaduan warna yang kita gunakan itu harus kontras sehingga bisa menarik minat konsumen untuk membeli. Ini 4 prinsip utama di unsur estetika. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, ketika kita merencanakan, kita harus memperhatikan unsur estetika keempat prinsip ini. Baik itu kesatuannya, keselarasannya, keseimbangannya, ataupun kontrasnya. Sehingga nanti dijelaskan bagaimana unsur estetika keindahan dari produk yang akan kita buat gitu ya. Yang berikutnya yaitu di unsur perencanaan produksi kerajinan yaitu unsur ergonomis. Unsur ergonomis ini lebih dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Ada 3 aspek. Yang pertama yaitu keamanan. Keamanan ini artinya produk yang kita buat itu aman untuk digunakan gitu, tidak sampai melukai konsumen. Sehingga misalnya ketika terbuat dari bahan yang runcing, nah bagaimana tekniknya supaya bagian yang runcing tadi itu tidak melukai konsumen gitu. Jadi kita harus memperhatikan teknik yang akan kita gunakan saat mengolah produknya. Yang berikutnya yaitu kenyamanan, nyaman saat digunakan gitu ya. Yang ketiga keluasan. Diharapkan pengguna itu tidak mengalami kesulitan saat menggunakannya. Itu keluasan. Nah, ini 3 aspek ini unsur ergonomi saat merencanakan produk kerajinan. Lalu kita ke tahap proses produksi kerajinan. Nah, dalam proses produksi kerajinan ini, seorang pengrajin itu harus memperhatikan dari mulai bentuk, fungsi, dan juga bahan. Bentuk di sini yaitu wujud fisik dari produk yang kita buat. Nah, ini berkaitan erat dengan struktur bahan, berkaitan erat dengan warna dari yang kita pakai, berkaitan erat dengan berarti unsur estetika ya yang sudah tadi dipaparkan. Yang berikutnya yaitu fungsi. Nah, fungsi di sini berarti fungsi atau
kegunaan dari produk yang akan kita buat, sehingga seorang pengrajin itu harus bisa memadukan antara unsur estetika dengan fungsinya. Jangan sampai gitu ya, karena ini produk kerajinan hanya mengandalkan unsur estetika saja tanpa ada fungsinya, atau kebalikannya bisa digunakan tapi unsur estetikanya tidak ada. Nah, tidak seperti itu. Jadi seorang pengrajin produk kerajinan itu harus memperhatikan fungsi, kegunaan yang optimal, dan juga ada tetap unsur estetikanya. Berikutnya yaitu bahan. Nah, bahan di sini berkaitan erat dengan teknik pemilahan gitu, teknik pemilihan bahan, sehingga nanti akan didapatkan produk yang bagus gitu ketika kita dapat memilih bahan yang bagus juga gitu. Jangan sampai kita memilih bahan yang kurang bagus sehingga menyulitkan saat pembuatan proses produksi. Nah, persyaratan dalam merancang proses produksi itu ada dua. Yang pertama menentukan bahan atau material, yang kedua menentukan teknik produksinya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah proses produksi. Yang pertama yaitu menentukan alat atau bahan. Alat itu adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya kerajinan. Misal spidol gitu. Spidol ini biasanya digunakan untuk mewarnai atau membuat ukuran suatu benda atau suatu produk kerajinan. Yang berikutnya yaitu pensil. Pensil ini digunakan untuk membuat sketsa awal. Bisa juga komputer. Komputer ini digunakan untuk merancang karya dengan teknik digital. Yang berikutnya yaitu bahan. Nah, bahan ini merupakan material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya kerajinan. Ada banyak bahan. Yang pertama, berdasarkan fungsinya yaitu bahan utama dan bahan penunjang. Bahan utama itu tergantung dari limbah apa produk kerajinan itu berasal. Misal, membuat bingkai foto dari kardus bekas, berarti bahan utamanya yaitu kardus bekas. Yang berikutnya bahan penunjang. Bahan penunjang ini misalnya bingkai foto itu menggunakan cat terus atau lem. Nah, itu merupakan bahan penunjang. Ada juga bahan-bahan berdasarkan jenisnya. Ada bahan yang lunak, ada bahan kasar, ada bahan cair, dan ada juga bahan padat. Terus selain berdasarkan jenisnya, berdasarkan asal bahan tersebut. Jadi ada bahan alami dan ada juga bahan buatan. Bahan alami itu berarti bahan yang didapatkan dari alam tanpa proses produksi, tapi kita bisa langsung menggunakannya. Kalau bahan buatan itu bahan yang dibuat oleh manusia melalui teknik industri. Oke, baik. Yang kedua yaitu merancang produk. Nah, kita harus bisa merancang produk dimulai dari proses pembersihan terlebih dahulu dari limbah yang akan kita gunakan gitu. Misalnya limbahnya dari limbah plastik bekas. Jadi kita harus memastikan bahwa plastik bekas tersebut sudah bersih, sehingga ketika kita akan menggunakan ke langkah selanjutnya itu bisa lebih bagus gitu ya, dan lebih mudah gitu. Misalnya tidak ada debu, sehingga nanti akan lebih mudah membuat sketsa gitu. Tidak ada noda-noda, nanti kita bisa mengguntingnya dengan mudah gitu. Jadi ini untuk merancang produk itu lebih menitik beratkan pada proses awal dari langkah-langkah pembuatan produk kerajinan. Yang berikutnya, memperhatikan keselamatan kerja. Yang keselamatan kerja ini merupakan sikap pada saat membuat produknya. Jadi ketika kita membuat suatu produk, jangan lupa harus memperhatikan alat dan benda yang kita gunakan agar tetap aman. Nah, jangan lupa setelah pengerjaan selesai, bersihkan kembali semua peralatan yang digunakan di tempat yang semestinya. Dan juga pastikan ruang kerjanya tetap bersih, rapi, dan sehat.
Nah, yang berikutnya menuliskan langkah kerja atau langkah pembuatan produk. Nah, ini tergantung dari produk yang kita buat ya. Itu pasti beda-beda gitu karena setiap produk itu mempunyai karakteristik tertentu gitu. Untuk materi perencanaan produk kerajinan dari limbah domestik dicukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen, juga share ke teman-teman kamu yang membutuhkan materi PKWU kelas 11 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.